berkuda, memanah, dan berenang. Kalau dari segi saya, seorang fisioterapis, saya lebih condong kepada hadis yang kedua, yang urutannya dari berkuda, memanah, dan berenang. Kenapa? Karena kalau misalnya saya melatih pasien dengan gangguan keseimbangan itu dimulai dari mana, Bu? Duduk berkuda, duduk digoyang-goyang semuanya, stabil atau stabil saja berdiri. Nah, sudah berdiri saja nanti berjalan. Makanya urutannya pas, mulai dari duduk, terus berdiri, terus berenang, berjalan menggunakan seluruh anggota tubuhnya. Ini pas sesuai dengan apa yang ada di dalam ilmu yang saya pelajari. Walaupun nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun dumateng Bapak Ibu sedanten ingkang saged kawruh acara punika nggih. Niki kali kedua saya terpilih tahun lalu kita membahas tentang gerak sholat ini. Dulu pernah kesini kita bahas gerak sholat. Untuk pagi ini karena kemarin pulang diminta sama Mbak Aina, Mas besok yang hadir banyak lansia. Oh, saya ingat kemarin itu yang hadir dan selama banyak lansia. Jadi ini pas sekali Bu. Jadi memang tahun ini saya fisioterapis kebetulan di RSI itu ikut organisasi namanya, kalau di Indonesia namanya Ikatan Fisioterapi Indonesia, kalau di dunia namanya BCPT namanya. Dan BCPT organisasi dunia fisioterapi untuk tahun ini juga temanya tentang geriatri, aging, tentang penuaan. Jadi hari ini saya juga menampilkan tema tentang penuaan. Kemarin hari Ahad minggu lalu kami fisioterapi Sleman mengadakan bakti sosial di rumah rumah lansia Kalimosodo di daerah dekat Tengkleng Gajah. Kalau Google apalagi Tengkleng Gajah ya, Tengkleng Gajah di sekitar Sleman di sana, terkait tentang lansia, mengukur keseimbangan, mengukur daya tahan, mengukur kekuatan otot di sana. Temanya juga lansia, makanya hari ini saya juga menyampaikan temanya tentang lansia. Nah, pada pagi hari ini ada 3 bab sebenarnya saya mau sampaikan. Judulnya dulu ya. Judulnya agak berat, tapi nanti saya nggak bisa dalam-dalam. Apalagi tentang pandangan Islam. Ya, pandangan Islam mungkin Bapak Ibu nanti lebih dalam. Jadi mohon maaf, jadi saya bukan ahli tafsir ya. Saya bukan ahli hadis. Hafalan saya juga tidak banyak, tetapi saya mencoba memandang dari sisi fisioterapi agar nanti saya memberikan pandangan yang lain terhadap Bapak Ibu, terhadap nanti ada di dalam saya sampaikan ada hadis, ada ayat, jadi tentang pandangan-pandangan bagaimana pandangan itu sesuai dengan pandangan dari ilmu kesehatan, terutama fisioterapi. Sebab saya sempat baca-baca tentang hadis yang saya sampaikan, nanti itu banyak sekali pertentangan, entah itu enggak bukan hadis yang itu hadis dhaif dan lain-lain. Saya tidak mau berkutat dengan itu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Nabi itu bermanfaat bagi kita semua dari sudut pandang kesehatan. Yaitu kita mulai, jadi nanti ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kenapa saya mengambil tema ini, latar belakangnya. Yang kedua, risiko kepada lansianya. Yang ketiga adalah pencegahannya. Pencegahannya ini nanti buat kita semua yang sudah berusia atau nanti yang masih muda. Yang masih muda juga kelihatan. Semuanya lansia.
Lewat muda mungkin cucu-cucunya jenengan nanti dikasih tahu karena memang nanti tugas kita bersama untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada keluarga kita semua. Latar belakang yang pertama, kenapa saya ngambil lansia, karena dunia ini menua. Jadi dunia ini tambah lama, di sini tambah oke wong tua nih, gitu. Kalau sekarang itu lansia di dunia itu angkanya sekitar 750 juta, itu sekitar 10%. Jadi ada penelitian bahwa besok di tahun 2050 itu akan nambah jadi 16%. 16% itu banyak sekali, bisa jadi 13 juta atau 12 juta. Terus dunia ini menua juga akan usia 80 ini akan meningkat 3 kali lipat di tahun 2050, jadi 20 tahun dari sekarang. Ini kenapa? Karena pertumbuhan lansia dibanding muda ini lebih cepat. Kenapa pertumbuhan lansia lebih cepat daripada pemuda 20 tahun depan? Karena cucu-cucu dengan Gen Z ini takut menikah, takut menikah, membatasi anak. Makanya nanti jumlah populasi lansianya itu 25 tahun ke depan itu akan lebih banyak daripada sekarang. Dan sekitar 80% akan ada di negara berkembang di Indonesia. Kalau sekarang ini populasi lansia lebih banyak di negara maju. Ini yang pertama di Jepang, yang kedua nanti di Eropa dan di Amerika. Kita tahu di Jepang sendiri sekarang itu sudah nggak tren namanya nikah. Jadi orang segera perlu nikah. Kalau mau nikah di sana malah dibiayai negara. Nah ini besok 25 tahun ke depan bisa habis ya, maksudnya anak-anak mudanya itu jelas lebih sedikit daripada orang tua. Dan ini akan menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan tentang bagaimana nanti kalau manusianya lebih banyak, jelas pengasuhannya bagaimana, kesehatannya bagaimana, ini pasti akan mempengaruhi negara. Dan di Indonesia sendiri ini peringkat ke-6 dunia. Dan peringkat pertama lansia persentasenya paling banyak di Jogja. Ya, Jogja itu memang kota selain kota pelajar, kota apa bu? Kota pensiun. Intinya banyak pensiunan. Jadi memang Jogja ini persentase paling banyak lansia. Tetapi dari jumlah masih kalah dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur karena areanya lebih luas Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi secara persentasenya Jogja ini mendekati peringkat pertama lansia di Indonesia. Latar belakang yang kedua juga, ini saya ngambil dari Quran, dari Arum dan dari Yasin. Kenapa saya ngambil ini? Karena memang pas pengajian saya dengar, mungkin nanti interpretasi ya atau pemahaman setiap mungkin ahli fikih, ahli hadis akan memahami hal yang berbeda dengan kami ahli yang belajar tentang kesehatan. Di dalam Arum disampaikan bahwa siklus hidup manusia itu dimulai dari lemah, dari bayi, kemudian dari kuat, dewasa, kemudian jadi lemah lagi dari bayi. Kemudian dilanjutkan dengan Yasin. Allah sudah berfirman, maka apakah mereka tidak mengerti? Tuh dipekoni, ngerti orang, bagi sesuatu bakal jadi tua. Nek wes ngerti terus apa yang kita lakukan? Atau kalau kita abai itu terus di mana? Makanya kita harus belajar tentang bagaimana apa yang akan kita hadapi saat kita menjadi lebih tua. Karena di sini dikatakan bahwa kalau dipanjangkan umurnya, maka kembali menjadi lemah, menjadi seperti anak-anak. Maka kita harus belajar bagaimana kita menghadapi usia lansia ini supaya nanti kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Nah, ini saya ambil dari beberapa penelitian ya Bu. Ada 8 risiko yang dihadapi oleh manusia. Ada dari WHO dan dari penelitian lain-lain. Risiko yang pertama dan paling tinggi adalah jatuh. Itu mendekati berapa persen? Itu 1 dari 3 lansia, 30% lansia jatuh.
Ini sumbernya dari WHO tahun 2021. Kemudian selain jatuh, nomor 2-nya adalah kehilangan kekuatan otot. Awak dewi ngaran ini ya kisut ya namanya ya. Kisut lansia itu kisut itu sekitar 20%. Kemudian yang ketiga itu satu itu kerapuan geriatrik itu 15%. Ini di bahasa Jawa namanya ya apa? Buyuten ya. Buyang duyuh ya, gampang sakit, gampang jatuh ini 15%. Kemudian gangguan kognitif ini ikut lansia. Kemudian ada penyakit kardiovaskuler, ada jantung, ada darah tinggi, ada stroke, ya, kemudian osteoporosis. Gangguan ADL ini gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kayak wes buyuten, wes lali, ini yang pasti gangguan sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Yang kedelapan ini yang mungkin kadang jadi permasalahan yang perlu dihadapi lansia itu gangguan mental, depresi, isolasi sosial. Kenapa? Karena memang mungkin anak-anaknya, jadinya kalau pagi ini sudah bekerja di rumah cuma sendiri, mau keluar nyari teman mungkin sudah nggak bisa, atau teman seangkatannya sudah nggak ada. Jadi sekitar 7% ya lansia ini cukup tinggi angkanya ini mengalami gangguan mental. Dan nanti muncul beberapa penyakit karena hal ini. Jadi memang jatuh menjadi risiko paling tinggi yang akan dihadapi oleh lansia. Kenapa? Karena kita lihat tadi ya, semua nomor satu kekurangan kehilangan otot, akhirnya nomor 2 jatuh. Gimana? Nah, wong buyuten goyang dulu nomor 2 jatuh, wong pikun jatuh, hipertensi jatuh, semuanya jadi efek dari 2 sampai nomor 8 ini berisiko untuk jatuh semua. Makanya kenapa jatuh itu menjadi risiko paling tinggi yang dihadapi oleh lansia. Kemudian saya akan sampaikan beberapa penelitian penyebab jatuh. Yang pertama yang paling banyak jatuh itu dipengaruhi oleh penurunan kekuatan dan keseimbangan. Yang wis otote medun, wis ora seimbang, ya mesti jatuh. Ini sudah diteliti tahun 2020 ya, bahwa kelemahan otot dan keseimbangan lebih dominan dibanding faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti licin, darahnya keserimpet, kayak saya misalnya jalan-jalan keserimpet itu ya. Jadi nek masih lincah, masih kuat ototnya, keserimpet pun sangat boleh itu ya. Tapi nek pun keserimpet tapi karena kelemahan otot sampun mesti jatuh. Makanya penyebab utama jatuh itu ya kelemahan otot dan gangguan keseimbangan. Dan diteliti juga tahun 2022 bahwa penggunaan alat jalan itu mengurangi risiko jatuh. Makanya nek wis mulai kayak gitu ya pakai tongkat. Orang dulu isi, tapi nek tipe malah jadi turun-turunan nanti gitu. Yang kedua, jatuh itu dipengaruhi oleh kemandirian. Tahun 2021 diteliti bahwa tingkat kemandirian itu merupakan faktor dominan pencegah risiko jatuh. Kemandirian itu apa? Kemandirian itu ya ngomong-ngomong iso dhewe. Apa-apa orang aku diwangi baik, itu nanti kemandirian semakin mandiri semakin risiko jatuh ini semakin berkurang. Ini juga ada minat lain bahwa aktivitas negatif dan fungsi sosial, fungsi kognitif itu juga meningkatkan risiko jatuh. Aktivitas negatif itu nomor jadi negatif itu berarti kurangnya partisipasi lansia terhadap kegiatan sehari-hari. Jadi apa-apa jalur diladeni ini berarti ada 2 penyebab. Yang pertama karena faktor kognitif, wis pikun, ya orang pikun itu lewat diladeni ya nggak bisa. Gitu. Tapi ada juga karena faktor malas misalnya ya Bu ya. Aku dicoba baik, nah itu nanti itu sudah berpengaruh kepada nek suwe-suwe nek kor libur mawon, kor nonton TV, nonton apa itu sudah nanti menurunkan kekuatan otot yang akhirnya bisa mengakibatkan risiko jatuh. Obat-obatan ini juga berpengaruh terhadap
jantung. Hipertensi ini secara tidak langsung menyebabkan orang jantung. Kenapa? Karena orang yang hipertensi ini konsumsi obat-obatan menurun tekanan darah. Nah, kalau tekanan darah itu kan pas sudah di posisi itu kadang tensi ini sok mudah maju. Jadi dia ini juga berpengaruh terhadap jantung. Makanya harus hati-hati kalau yang sudah punya hipertensi dan mengkonsumsi obat-obatan penurun tensi. Karena nanti ada namanya postural hipotensi. Postural hipotensi itu pas kita berdiri di tensi ini sudah normal, kita ganti posisi bisa biar ya terus timbul. Ya. Ada juga penyebabnya polifarmasi namanya. Kalau di medis polifarmasi itu konsumsi banyak obat. Ini juga berpengaruh terhadap keseimbangan. Nah, rasa takut dan gangguan sensori ini juga banyak disebabkan. Ini disebabkan karena apa? Gangguan sensori karena misalnya menderita gula, kakinya tebel-tebel gitu. Terus nggak bisa merasakan pandangannya kabur, makanya itu rasa takut jantung ini menjadi salah satu penyebab jantung melek. Semakin takut, semakin kaku badan kita. Makanya semakin takut jantung itu malah tidur. Jadi orang Jawa itu apa istilahnya itu? Ojo wedi, ojo wani-wani, nek wedi nopo Jadi jangan takut, jantung ini harus dihadapi memang rasa takut ini dan harus dilatih. Kenapa? Karena gangguan sensori misalnya. Kenapa kita takut jantung? Karena mungkin pandangan kita kabur, gitu. Jadi nggak jelas takut jantung. Atau mungkin kaki kita rasanya tebel-tebel, kesemutan karena gula dan macam-macam juga itu. Jadi kalau pas kita jalan rasanya seperti mabur. Jadi itu nanti bisa juga berpotensi untuk jantung. Terus bagaimana pencegahannya sekarang? Kesehatan bagi lansia dan Islam ada, tetapi memang ini dari perspektif ya sudut pandang dari fisioterapi. Jadi mungkin nanti kalau dari ahli hadis, tafsir, dari itu mungkin memandang hal yang berbeda. Tetapi karena basic saya dari kesehatan, jadi saat saya mendengar misalnya ayat Quran atau hadis dibacakan, saya ingatnya langsung mengaitkannya kepada ilmu kesehatan. Sama seperti pas kemarin saya pernah sampaikan juga. Pas waktu ngaji bahas tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu di dalam ayatnya saya lupa. Di sana itu Allah menunjukkan kalau Ashabul Kahfi ini dibolak-balikan sama Allah. Jadi di Quran ditulis sendiri dibolak-balikan. Jadi pas waktu tidur itu nggak tidur kok sampai banyak debu terus ketutupan ataupun jenenge sarang laba-laba gitu ya. Tetapi Allah itu membolak-balikannya. Secara ilmu kesehatan kan itu benar. Karena kalau kita tiduran dengan posisi tetap, itu akan menyebabkan luka namanya dehidrasi. Sama seperti tangan kita kalau ini kan merah, tekan ini ada putihnya. Nah putih ini tidak dialiri darah. Kalau 2 jam tidak dialiri darah, tempat yang kita tekan ini akan menjadi luka karena dia tidak mendapat suplai oksigen dan tidak mendapatkan tekanan. Nanti ini bolong lama-lama. Makanya kalau kita duduk itu kadang sok pokoknya jadi panas, nah itu jalur kau pindah. Jadi dengan panas itu mau orang jam bolong pokoknya. Iya itu namanya karena memang dekubitus ya. Dan ini benar sejak Allah di sana disampaikan bahwa Allah itu membolak-balikan. Jadi pas waktu itu, oh iya bahwa sesuai dengan ilmu kesehatan. Hal itu pun nanti sama juga dengan apa yang saya rasakan saat ada hadis ini. Nah ini mungkin ini dari nggak tahu saya mengambil dari internet dari punya Agi. Saya dari yang gambarin bagus nggak ada. Jadi ada hadis bahwa ajari anak-anakmu berenang, memanah dan naik kuda. Ya, ini pas sebenarnya kalau kita konteksnya dengan ayat yang tadi. Saya tidak memandang dari segi
bahasa Arabnya ya, karena nanti pelajarannya lebih dalam. Tetapi kalau kita pahami sendiri bahwa tadi Allah menciptakan kita itu dari lemah menjadi kuat, menjadi lemah lagi. Berarti yang lemah ini anak-anak sama lansia, gitu betul. Makanya anak-anak ini ajari anak-anak berenang, memanah dan naik kuda. Ini anak-anak ini sama dengan lansia karena memang kondisinya lemah. Dan pas memang ini pernah diteliti semua terhadap anak-anak dan terhadap lansia, dan hasilnya bagus semua. Nanti sampaikan beberapa ya, bahwa aktivitas-aktivitas ini untuk diajarkan bagi anak-anak bagus untuk menyangoni mereka, karena memang lansia ini kayak buah yang kita tanam waktu kita muda, gitu Bu. Kepadatan tulang kita, kekuatan fisik kita itu kita unduh dari masa muda kita. Gimana? Makanya aktivitas ini gunanya kalau bagi anak-anak nyangoni mereka bekal untuk menjadi usia tua dan lansia. Dan bagi lansia aktivitas ini juga baik karena dengan kita berlatih tetap aktif, tetap seimbang, kondisi fisik kita, kualitas hidup kita juga akan menjadi lebih baik. Okay. Ini urutannya kalau yang di sini berenang, memanah, dan berkuda. Tetapi kalau ada sumber yang lebih katanya lebih soheh itu ada 4 aktivitas ya yang seolah-olah saya tidak lupa. Jadi yang pertama itu bersenggau-senggau dengan istri, itu ada hadis itu ya Pak. Yang kedua adalah berkuda, yang ketiga adalah berenang, berkuda, memanah, dan berenang. Kalau dari segi saya, seorang fisioterapis, saya lebih condong kepada hadis yang kedua, yang urutannya dari berkuda, memanah, dan berenang. Kenapa? Karena kalau misalnya saya melatih pasien yang gangguan keseimbangan itu dimulai dari mana Bu? Duduk berkuda, duduk digoyang-goyang semuanya, stabil, udah stabil saya ajak berdiri. Nah sudah berdiri, saya ajak nanti berjalan. Makanya urutannya pas, mulai dari duduk, terus berdiri, terus berenang, berjalan menggunakan seluruh anggota tubuhnya. Ini pas sesuai dengan apa yang ada di dalam ilmu yang saya pelajari. Walaupun nanti itu dibolak-balik bisa, karena memang ilmu pengetahuan dan teknik terapi itu nggak saklek harus begini. Jadi ini pun masih bisa. Kita mulai dari berkuda. Urutannya tadi kan di sini berenang ya, tapi saya urutkan dari yang duduk dulu. Dari yang berkuda. Nah, berkuda ini apa? Manfaat berkuda ini saya ambil dari beberapa penelitian, dan mohon maaf saya tidak tulis sumbernya karena terlalu banyak. Berkuda ini menguatkan keseimbangan, ya, membuat badan kita seimbang dengan menguatkan anggota tubuh bagian bawah, mulai dari panggul sampai ke kaki. Ini tidak dikuatkan, nanti ke atasnya juga itu jadi kuat, ya. Karena kuda itu jalannya maju, mundur, miring kanan, miring kiri, makanya badan kita akan jadi lebih stabil, geraknya multi direction, multi arahnya itu banyak, jadi bisa ke depan, ke belakang. Karena kakinya kan kanan kiri, nggak bareng loh naik kuda itu. Makanya kita seperti diubah di dalam punggung kuda itu bagus untuk keseimbangan anggota tubuh bagian bawah. Di samping itu kuda itu tinggi, ini melatih keberanian. Wah, ini saya takut ketinggian naik kuda pasti merem, ya. Bukan naik kuda merem ya. Jadi itu melatih ketinggian, karena kita itu memberikan stimulasi rasa takut saat naik kuda itu dengan ketinggian. Makanya nanti ini penting. Padahal tadi salah satu penyebab jatuh adalah rasa takut yang muncul dari ketinggian. Dengan berkuda berarti ini kan meningkatkan kepercayaan diri juga, karena memang nanti interaksi dengan hewan itu juga bagus untuk kesehatan kita, meningkatkan kepercayaan diri. Kalau bagi anak-anak ini sudah diteliti bahwa berkuda itu meningkatkan refleks dan komunikasi serta keberanian bagi anak-anak. Bagi orang tua, menguatkan atau meningkatkan stabilitas melalui penguatan otot-otot
anggota gerak bawah. Ini penting sekali kalau istilah medisnya melalui core stability. Ya, core stability itu ada di perut dan di sekitar panggul, naik kuda ini bagus. Dan di penelitian itu untuk mendapatkan hasil yang baik berkuda 2 kali seminggu, waktunya 30 menit selama 2 bulan. Hasilnya sangat signifikan bagi lansia. Sehingga orang usah dijamping-jamping ya. Jalan aja ini sudah cukup ya. Kemudian yang kedua adalah memanah. Memanah ini sama seperti berkuda, meningkatkan keseimbangan tetapi melalui otot-otot anggota dan tubuh bagian atas. Nah, iya. Ya lebih kepada condong kepada peningkatan anggota gerak tubuh bagian atas untuk meningkatkan keseimbangan. Jadi tadi konkret ya, berkuda ke bawah di siapke, dikuatke, terus kalian mana anggota gerak tubuh atasnya juga dikuatkan. Ini kalau bagi anak-anak bagus karena melatih fokus dan melatih motor yang bagus. Motor halus itu ini yang biasa dipakai. Contoh Kanjeng Nabi itu menyuruh kita pakai 3 jari ini. Dan inilah motorik halus kita. Fungsinya untuk presisi, jupuk dan jupuk. Yang ciri-ciri nggak mungkin kita jupuk gini ya. Jupuk dom tipe pakai gini kan nggak mungkin. Makanya mesti ini. Ketoknya di sini gede-gede, tapi ini fungsinya untuk presisi. Nah yang ini ketoknya di sini ciri-ciri, ini fungsinya untuk power, kekuatan, menggenggam, bawa barang. Jadi ini berbeda. Yang dipakai untuk presisi kedua jari ini tidak akurat, karena ini lebih kepada power dan kekuatan. Jadi yang kita genggam itu mesti kekuatannya ada di sini. Makanya yang genggam motor itu genggam mesti ini. Yang ini dipakai untuk yang lain, untuk sensori, mengetahui posisi tangan itu ada di mana. Ya, yang ini pun dilepas nggak masalah. Karena ini buktinya bukan untuk kekuatan, tapi untuk presisi. Makanya kita pakai 3 jari sama Nabi ya, ini yang untuk presisi. Ini meningkat dengan memanah bagi anak-anak. Bagi lansia mengurangi rasa takut dan meningkatkan koordinasi dan meningkatkan keseimbangan melalui anggota gerak tubuh bagian atas. Nah, yang bawah dengan berkuda, atas dengan memanah, sekarang berenang. Nah, berenang ini menggunakan aktivitas seluruh tubuh. Dan seluruh tubuh itu ditingkatkan apa? Kapasitas paru dan kondisi jantung. Makanya nanti ini meningkatkan kapasitas kardiovaskuler dan pernapasan. Kardiovaskuler itu jantung dan paru. Terus berenang itu aktivasi bagus dan melatih seluruh tubuh, karena memang kita ada di air bergerak semuanya. Bagi anak-anak jelas baik, bagi lansia apalagi baik juga. Makanya kalau pagi-pagi itu kalau yang di dekat RS itu kan ada, saya tadi pagi sakit pinggang ya, datang ke RS itu saya sudah berkurang, mas saya seperti sekarang terapi di mana Tuntang atau di mana di daerah Klaten, jadi berenang ya dibeli itu ya, dibeli itu berenang itu bagus karena memang mengurangi kelemahan otot, mengurangi risiko jantung ya. Ini sudah diteliti juga sama waktunya 2 kali seminggu, waktunya 30 menit selama 2 bulan. Terus lansia itu dia mau renang kayaknya nggak apa-apa Pak, tenggelam ya. Oke. Jadi kalau lansia itu selama 30 menit itu dibagi 3 sesi kalau lansia. Jadi 3 sesi itu sing pertama latihan pemanasan dulu kardio, bisa latihan kardio, latihan kardio ringan, misalnya jalan-jalan terakhir 10 menit ya. 10 menit yang kedua mungkin latihan penguatan rendah ya, ke sana sampai ke belakang di dalam airnya segini. Jadi berat badan kita itu nek di tidak di air gini dengkulnya mungkin sakit, pinggangnya sakit ya. Tapi kalau di dalam air badan kita disangga oleh air, lutut kita nggak sakit. Jadi 10 menit benda-benda iwat teman
nendang samping, nendang ke depan, ya. 10 menit terakhir latihan keseimbangan, misalnya dengan gantian, terus berdiri dengan satu kaki, berdiri dengan apa? Garis ini, pegangan di railingnya sekitar nanti 30 menit, 10 menit malah 30 menit totalnya nanti 30 menit. Jadi ada latihan untuk kardionya, paru-parunya, untuk latihan untuk penguatan ototnya, yang ketiga latihan keseimbangan. Jadi nanti 30 menit itu orang semaput nanti ya, baru 15 menit sudah semaput, tapi latihannya bukan itu, lansia bisa juga duduk berdiri, kursi ini di bawahnya lalu boleh ke kolam ya, terus ini duduk berdiri boleh, itu juga sebagainya. Jadi secara ringkas tadi saya sampaikan bahwa berkuda itu meningkatkan kekuatan stabilitas melalui anggota gerak tubuh bagian bawah. Kalau memanah lebih kepada anggota gerak tubuh bagian atas. Kalau berenang meningkatkan kardio, meningkatkan jantung dan paru kita. Terus ada enggak aktivitas alternatif? Kalau misalnya berkuda di angel yang Jogja, ya. Saya nanti naik ke TK itu naik kuda-kudaan, jadi kan ya enggak tadi. Berkuda ada enggak? Ada. Berenang kan ya mungkin ya, berenang kok masuk saya 3 kali seminggu nanti masuk angin ya, kalau udah tua. Jadi ada alternatif? Ada, tetapi memang alternatif itu hanya mengambil sedikit porsi dari manfaat berkuda, memanah dan berenang. Jadi ada gerakan-gerakan yang bisa dilakukan setiap hari bagi Bapak Ibu semua. Pengganti aktivitas ini walaupun itu tidak akan menggantikan efeknya. Yang pertama, pengganti berkuda ini geraknya berkuda itu gini. Jadi orang Jawa yang ngangkat bokong, ngangkat pantat, ya, diangkat pantat, posisi itu terlentang, tangan di samping. Kakinya tegak, nggak boleh jinjit, ya kakinya tegak, kakinya juga harus lurus sedekat mungkin dengan pantat, bokongnya diangkat. Jadi lepas angkat bokong ini tangannya nggak boleh kemana-mana, tangan ini harus di samping kanan dan kiri untuk membantu badan naik. Kenapa? Karena memang nanti efeknya berbeda. Saat tangan ini misalnya kalau dolanan HP ngangkatin baton itu, anggota gerak tubuh bagian atas ini nggak aktif. Tangan ini harus aktif di samping kanan dan kiri dorong sekitar 30 derajat ke samping. Nah, sampingnya 30 derajat, ngangkat bokongnya. Jadi angkat bokongnya. Ini mengganti aktivitas berkuda, mengaktifkan otot-otot panggul. Ini cuma 2 arah, ke depan dan belakang. Kalau naik kuda itu arahnya bisa 4, karena kuda itu jalannya kiwa dan tenen nggak bareng. Jadi kayak dubengke, nah ini cuma 2 arah, jelas nggak bisa mengganti. Ini pun sambil tiduran, jadi mata kita tidak dilatih dengan rasa takut ya. Jadi nggak bisa mengganti. Caranya gimana? Setiap dilakukan diangkat 8 sampai 10 kali, kemudian istirahat sekitar 30 sampai 60 detik, baru dilanjutkan diangkat lagi 8 sampai 10 kali. Diulang 3 kali, atau totalnya nanti gerakannya bisa 20 sampai 30 gerakan. Karena nanti yang cuma ping 10, ping 8 itu efeknya nggak ada. Efeknya itu mulai terasa setelah kita melakukan ini 20 gerakan paling enggak. 20 gerakan itu bisa dibagi 10 istirahat 10, atau 5 istirahat 5 istirahat 5 istirahat 5. Jadi totalnya nanti ada 20 paling enggak, syukur bisa 30. Itu baru nanti ada efeknya untuk pinggang lebih baik, untuk lutut juga lebih baik. Kalau di sini pas di mana? Di penelitian ini seminggu dilakukan 3 sampai 5 kali. Nah, saran saya setiap hari. Ini bisa dilakukan karena ini ringan. Dan cuma sehari sekali. Buat setiap tiduran diangkat bokongnya, setiap tidur diangkat bokongnya,
sehari sekali saja. Ya, ini aktivitas berkuda, namanya bridging bahasa Inggris. Yang kedua adalah aktivitas memanah. Ini nggak tahu bisa atau enggak, mungkin nggak semuanya bisa, ya. Tetapi nanti ini bisa dilakukan coba. Namanya breathwork exercise. Jadi kayaknya di sana nggak ada di. Jadi tangan kita merangkak gini, kakinya diangkat yang kiri, yang kanan diangkat, tangannya diangkat. Tapi posisinya berangkat. Jadi insya Allah nggak berisiko itu. Ya, ini bagus, ini pengganti memanah karena ini koordinasi keseimbangan menggunakan anggota gerak tubuh bagian atas. Caranya sama, misalnya kita ini kakinya disiapkan dulu, badannya benar, baru tangannya ditahan sampai 5 sampai 10 bulan, ya. Nanti diulangi sampai 3 sampai 5 kali, baru nanti ada efeknya. Lakukan juga setiap hari, ya. Jadi nggak cuma seminggu sekali, 3 hari sekali, nanti efeknya kurang. Yang terakhir, untuk meningkatkan kapasitas paru kita, pengganti jalan, pengganti berenang itu ada namanya yang aman bagi lansia itu IWT, Internal Working Training. Jadi caranya gimana? Caranya cuma 3 menit jalan cepat, 3 menit jalan lambat. Untuk sini misalnya 3 menit cepat, terus 3 menit jalan lambat. Atau yang bagian belum terbiasa bisa 1 menit jalan cepat, 3 menit jalan lambat. 1 menit jalan cepat, 3 menit jalan lambat. Itu nanti satu siklusnya itu 3 menit cepat, 3 menit lambat, itu satu. Atau 1 menit cepat, 3 menit lambat, itu satu siklus. Nanti diulang sampai 3 kali siklus. Jadi totalnya kalau yang 3 menit itu ya satu siklusnya 6 menit. Ya 3 kali berarti 6 kali 3 18 menit. 6 kali 3 ya 18 menit, ya. 18 menit itu berarti jalan cepat ini sampai seberapa? Sebenarnya ada hitungannya, depan jantung, tetapi kan angel nanti dalam hitungnya. Jalan cepat ini dosisnya itu sampai kita waktu ngomong itu aku sudah capek, maaf ya, aku sudah capek, aku mau istirahat dulu. Jadi sekitar 3 kata, 4 kata, baru itu ya, bukan aku mau, ayo pingsan nanti ya, itu ketinggian dosisnya. Jadi 3 kata atau 4 kata, aku sudah capek, aku mau minum dulu, itu dosis yang tepat. Yang masih bisa gosip dengan lawan itu belum, ya. Jadi dosisnya belum tercapai, yang belum gosip gampang itu belum. Jadi kudunya sampai ada ngah-ngahnya, tetapi sedikit itu dosisnya. Jadi jalan cepatnya, habis itu jalan lambat. Karena pas jalan lambat ini harus bisa ngobrol dengan sampingnya. Gosipnya masih dapat ini, nanti ngobrol-ngobrolnya juga begini. Nanti jalan cepat lagi, ya. Diulang sampai 3-4 kali dan terus ya. Boleh di awal-awal 3 sampai 5 kali siklus. Ini sudah ada penelitiannya banyak. Ini efeknya baik bagi lansia. Nek belum bisa sampai dosis itu tidak apa-apa. Yang penting jalan kaki cepat dulu 1 menit, 3 menitnya lambat. 1 menit banter, 3 menitnya lambat. 1 menit banter, 3 menitnya lambat. Itu saja sudah cukup insya Allah meningkatkan kapasitas fisik Bapak Ibu semua. Jadi sudah diteliti untuk pasien-pasien gula ini baik. Untuk pasien-pasien gangguan jantung dan paru ini juga baik. Ini sudah banyak penelitiannya olahraga yang aman bagi lansia. Kemudian, alhamdulillah sudah sampai pas jam 7, sudah sampai kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tubuh kita ini akan mengalami penurunan kekuatan otot, keseimbangan, daya ingat, dan kemandirian seiring bertambahnya usia. Karena usia Allah sudah menyampaikan sendiri hal tersebut. Seorang mungkin itu dihindari karena usia Allah sudah menyampaikannya. Terus, apakah mereka tidak mengerti?
bahwa mereka akan menua, bahwa orang tua mereka akan menua, bahwa anak-anak kita ini akan menua. Makanya saya menyampaikan hal ini supaya kita bisa menghadapi, sedikit mempunyai gambaran apa yang akan dihadapi anak-anak kita, apa yang akan dihadapi kita untuk meningkatkan kualitas hidup bagi anak-anak kita dan bagi kita semua. Jadi semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, bermanfaat bagi saya karena saya juga pasti akan mengalami penuaan, orang tua saya juga mengalami penuaan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.